ila hadrati arbaati malaikatul muqarrabin sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ijrail alaihi musallata wa salam syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai umat Islam, sebagai orang muslim harus percaya dengan adanya gaib. Karena gaib ini sifatnya garisnya tipis dengan nyata itu. Jadi saling berdekatan antara gaib dan nyata itu. Ya kita percaya karena Allah sendiri sifatnya gaib. Itu dibuat awal kali dibangun 1430 Masehi oleh Pangeran Walangsungsang. Itu nama dari putrinya Pangeran Walangsungsang yang bernama Nyimas Pakungwati yang lalu nantinya menikah dengan Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, itu pada abad 14 hingga abad 17 terjadi perubahan sejarah, maka Keraton Pakungwati terbagi menjadi dua bagian keraton, jadi Kesepuhan dan Kanoman. Sehingga semenjak itulah Keraton Pakungwati disebutnya Keraton Kasepuhan. Keraton Pakungwati awal itu masih era Hindu karena menginduk pemerintahannya ke Hindu sentralnya ya. Lalu zamannya Sunan Gunung Jati, beliau menyatakan sebagai keraton Islam di sini 1479 ya. Jadi sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat bahkan. Jadi Keraton Cirebon ini dulu adalah sebuah negara atau pemerintahan besar, wilayahnya dari mulai Tegal sampai ke ujung Kulon Banten, Lampung, bahkan sampai Palembang. Bahkan Jakarta atau dipimpin di bawah pemimpinan Pangeran Fathahillah, Pangeran Jayakarta, itu adalah dulu bagian dari wilayah Keraton Cirebon. Karena Fathahillah itu adalah panglimanya Sunan Gunung Jati di Cirebon sini. Karena waktu diutus tahun 1527 Pangeran Fathahillah sebagai panglima untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa, maka Fathahillah dengan keberhasilannya bisa mengusir Portugis, beliau diberi gelar penghormatan oleh Sunan Gunung Jati dengan sebutan yaitu Pangeran Jayakarta. Jadi Jayakarta itu artinya kemenangan yang gemilang gitu. Jadi pada saat itu berhasil pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah panglimanya mengusir, memukul mundur Portugis sehingga harta benda para prajuritnya bisa diambil sebagai harta rampasan dan semuanya itu disimpan di museum ya. Di antaranya ada meriam di halaman, ya, meriam Kisantomi dan Nisantomi ya, itu meriam dari Portugis, dan pakaian perang yang beratnya 4 kilo karena terbuat dari besi ya dan tembaga, ada juga bedi laras panjang dan lain-lain. Pembuatan lukisan Prabu Siliwangi ini itu awalnya dari Mas Rido ya. Mas Rido itu dari desa Sancang atau Garut. Dia dalam keadaan lagi berpuasa lalu bertemu atau bermimpi dengan Prabu Siliwangi. Lalu dituangkan di kain kanvas atau kain kasa. Bahkan 3 hari Mas Rido itu berpuasa sambil melukis. Bahkan menurut petunjuknya setelah jadi dihadiahkan ke keraton. Tapi waktu itu Mas Rido itu nggak mau menghasilkan keraton. Ya, setelah mimpi yang kedua kalinya harus betul-betul dihadiahkan ke keraton. Ya, itu. Terus lukisan ini
itu lukisan 3 dimensi. Bahkan menurut ahli pelukis melebihi 3 dimensi. Itu kita kalau kita melihat dari segi arah mana aja diikutin oleh lukisan tersebut. Misalnya kita arah ke kiri, dia ikut ke kiri juga, baik mata, badan, sama jari kaki yang ini. Ya. Terus misalnya kita ke kanan, arah ke kanan ya, ngikutin juga arahnya ke kanan, mata, badan, dan jari kakinya itu. Bahkan unsur mistisnya ya, Prabu Siliwangi itu lukisan ini ada unsur magisnya ya, itu ada unsur magisnya. Unsur magisnya pernah terjadi, itu ada pengunjung itu suami dan istri. Istrinya tuh pikirannya kosong, ngelamun. Akhirnya energi macanya masuk sama perempuan itu. Tapi mengigonya, ucapannya itu mintanya bunga melati 3 biji. 3 biji lalu dimakan, lalu dinetralisir dengan minum air sumur kejayaan. Lepas. Kereta ini itu dibuat atas perwujudan 3 binatang ya, seperti belalai gajah. Belalai gajah itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India yang beragama Hindu. Kepala naga atau tanduknya liong itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Cina yang beragama Buddha. Kalau sayap itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Nah, ketiga unsur kebudayaan ini seperti India, Cina, dan Mesir atau Hindu, Buddha, dan Islam disatu padukan menjadi senjata Trisula di atas belalai itu. Tri artinya 3, kalau sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata Trisula tersebut, tetapi tajamnya alam pemikiran manusia. Seperti cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa ini dimiliki oleh manusia, sifat ini. Ya. Dulu kereta Singabarong ini difungsikan untuk acara kirab keliling Hari Jadi Cirebon. Itu Hari Jadi Cirebon ini 1 Muharram, tapi 1 Muharramnya bertepatan dengan hari dengan hari Jumat Kliwon. Itu yang pas sekali ya. Gitu. Terus ditarik sama 4 ekor kerbau. Kerbonya kerbau bule putih ya, atau kerbau albino ya. Terus hebatnya juga kereta ini sudah mengenal sistem power steering ya, atau suspensi, shock breaker ya, seperti itu. Jadi power steering ini nanti kereta ini jalannya itu enteng ya, bisa bergerak bagian bawah itu bisa bergerak 90 derajat. Bahkan sudah mengenal shock breaker. Ya, nanti kereta ini kalau berjalan itu bisa mengayun maju mundur ya. Nanti sayapnya bisa mengepak ya itu. Terus lidahnya bisa keluar masuk. Seperti itu. Selama ini kejadian-kejadian yang ada di kereta Singabarong itu kadang-kadang kita ininya kepada pengunjung itu sendiri. Pernah pengunjung juga itu dari Jakarta ya. Waktu itu dia dalam keadaan lagi hamil besar lah, perempuan itu ya. Itu begitu mau masuk ke museum kereta Singabarong, dia tiba-tiba keluar lagi. Ya, keluar lagi. Dia menyatakan sendiri sama saya yang sebagai pemandu itu, Pak, kenapa saya bisa tadi mau masuk terus keluar lagi? Karena saya melihat sesuatu. Apa yang ada di kereta secara gaib. Saya melihat putri cantik sekali. Pakaiannya berwarna hijau. Ritual untuk kereta Singabarong khususnya itu ya kita memberi bunga sumping. Bunga sumping itu
ya seperti bunga pengantin ya, di telinganya kanan kiri dikasih ya itu bunga sumping, terus lehernya dikasih kalung juga, kalung melati. Itu merupakan tradisi atau adatnya itu. Adanya itu dikasihnya bunga sumping ini kalau malam Jumat Kliwon tanggal 1 Mulut, tanggal 8 Mulut, tanggal 12 Maulid Nabi, juga Idul Fitri dan Idul Adha, juga setiap sehabis dimandiin itu setiap tanggal 5 Syuro. Karena kita itu sifatnya tradisi. Sumber mata airnya ada 7. Gunanya itu menurut apa yang ada di sini ya, untuk kegunaan atau syariatnya untuk siraman midodareni ya, siraman pernikahan baik pihak perempuan atau laki-lakinya. Juga bisa untuk siraman yang lagi hamil 7 bulan. Juga bisa untuk menetralisir, untuk obat, untuk menetralisir dari hal-hal yang tidak relevan ya. Terus juga untuk ini, untuk ruqyah juga bisa. Petilasan ini perlu digunakan untuk iktikaf atau berzikirnya, untuk ibadahnya Sunan Gunung Jati dengan Pangeran Cakrabuana di sini ya, itu untuk ibadahnya. Karena dulu belum ada masjid ya, Masjid Agung atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu belum ada. Ya di sini alasannya kenapa perempuan nggak boleh masuk ya. Nah mungkin itu ketentuan dari dulu ya, tradisinya seperti itu. Jadi ketentuan dari itu kita pernah juga dikasih tahu sama sesepuh keraton juga, waktu dia jabatannya lurah. Ya lurah itu namanya Bapak Lurah Amang. Dia ngasih tahu, atau saya sendiri ingin mengetahui, Pak, kenapa kok di petilasan itu perempuan nggak boleh masuk? Tapi jawaban Bapak Lurah Amang ini, karena dulu katanya pernah pada saat Ratu Ayu Dewi Pakungwati, putrinya Pangeran Cakrabuana atau Mbako Cirebon atau Pangeran Wolangsung itu pada saat itikaf, tiba-tiba datang halangan. Akhirnya dia memberi munasab. Munasab itu nasihat. Nasihatnya, nanti anak cucu kita perempuan nggak boleh masuk ke ruangan ini. Makanya sampai saat ini perempuan itu nggak boleh masuk. Terus takutnya, alasannya itu takutnya lagi menstruasi. Ya, kalau menstruasi kan kotor ya, seperti itu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini dijaga. Pernah sih ada yang langgar. Ada yang langgar, tamunya itu suami istri. Pernah dikasih tahu. Ya, kebetulan tamu itu yang mengantarkannya ya orang jualan buku ya di keraton. Nah, dikasih tahu sama mereka, Pak, nanti untuk perempuannya nggak boleh masuk. Begitu suaminya masuk, istrinya masuk, penasaran, pas di dalam kesurupan. Ya sebetulnya kita hidup di dunia ini kan bertetangga ya, yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat ya, wujud apa kalau tidak terlihat namanya gaib ya gitu ya. Dan kita juga akan merasakan hal-hal gaib yang kita ini kan ya, seperti angin ya, angin itu gaib, tidak ada. Hari-hari yang kita jalani pun gaib ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, memang ada warnanya nggak ada bentuknya nggak ada ya kan gitu, ada rasanya kan nggak ada kan gitu ya. Itu gaib yang kita kenal ya.
Jadi semua acara-acara sakral itu sebetulnya mempunyai filosofi Islami ya. Cuman kadang-kadang yang beraliran lain mengatakan musyrik, ini musyrik, itu karena memang tidak menyelami apa makna terkandung di dalamnya begitu ya. Karena nenek moyang kita itu mengemas semuanya pada saat itu mengikuti seolah-olah unsurnya unsur kehindu-hinduan bahasanya memang, tapi sebetulnya itu inti makna filosofinya itu syariat Islam. Karena kita hidup di bangsa Hindu pada saat itu, jadi kita tidak boleh menghilangkan budaya ya, keseniannya, budayanya gitu ya. Ya, kita sebagai umat Islam ya, sebagai orang Muslim harus percaya dengan adanya gaib. Karena gaib ini sifatnya garisnya tipis dengan nyata itu. Jadi saling berdekatan antara gaib dan nyata itu. Ya kita percaya karena Allah sendiri sifatnya gaib. Itu. Ya. Sebab saya sendiri mengalami seperti itu.